Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan ilmu pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang, yaitu dengan tema teori-teori pendidikan. Baiklah, sebelum kita mulai pada pertemuan kedua ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa disiapkan pulpen atau bukunya untuk mencatat kira-kira ada yang penting yang belum tercantum dalam PPT yang sudah saya share tadi siang. Pendidikan bukan hanya soal mengajar atau belajar bersama. Pendidik memiliki acuan dalam mendidik serta teori-teori pendidikan yang diajari dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Selain itu, kita dapat mempelajari pendidikan secara teoritis melalui perenungan-perenungan yang mendalam yang mencoba melihat makna pendidikan dalam suatu konteks yang lebih luas yang disebut dengan teori pendidikan. Maupun dapat juga mempelajari pendidikan secara praktis melalui kegiatan akademis dan empiris yang bersumber dari pengalaman. Pendidikan yang disebut dengan praktik pendidikan. Jadi teori pendidikan ini merupakan hal yang perlu kita pelajari dalam sebuah perkuliahan. Karena apa? Dalam kita mendidik peserta atau pembelajar, kita harus punya sebuah sistem agar mereka terarah dengan baik. Namun ada juga teori pendidikan ini tidak didapatkan dalam pembelajaran formal saja, melainkan bisa didapatkan dalam non formal, bisa melalui eksperimen atau pengalaman. Teori dan konflik pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Kalau ada konflik pasti muncul sebuah teori. Kalau teori pasti nanti terdapat sebuah konflik. Hal-hal tersebut memiliki hubungan komplementer yang saling mengisi satu sama lainnya. Praktik pendidikan seperti melaksanakan pendidikan terdapat dalam lingkungan keluarga, kemudian pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan di masyarakat dapat dijadikan sumber dan penyusunan suatu teori pendidikan. Suatu teori atau suatu teori pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan praktik-praktik pendidikan. Kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui atau mempelajari suatu teori pendidikan, tapi ia juga dapat menjadi seorang pendidik yang baik, berhasil dalam membimbing murid-muridnya. Namun sebaliknya, ada yang terdapat terjadi seseorang yang menguasai teori ahli pendidikan belum dapat dijamin bahwa ia akan menjadi seorang pendidik yang baik. Intinya kalau kita sudah mendapatkan teoritis kerangka teori pendidikan, maka lebih baiknya adalah wa'allamahu, setelah mempelajarinya kemudian mengamalkannya. Kemudian yang bab 2 pembahasan pengertian teori. Ya, kita akan membahas tentang teori pendidikan, maka kita spill satu persatu apa yang dimaksud dengan teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan yang sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Jadi teori ini adalah sebagai bagian. Teori adalah bagian, variabel, definisi. Gunanya apa? Untuk menjelaskan fenomena secara alamiah atau secara keilmuan. Itulah gunanya adanya teori. Apapun bisa dijelaskan dengan adanya teori. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusinya. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Jadi munculnya teori itu karena adanya fakta dulu, adanya konflik dulu, baru muncul adanya teori. Selain itu, berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan juga.
Berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika, ya, yang sudah saya jelaskan, bahwa kalau matematika bilangan 1 tambah 1 eksak pasti 2. Tapi kalau teori, tahun ini era sekarang menggunakan teori A, ya, tahun era yang zamannya sudah berubah, maka bisa jadi teori itu dibantahkan dengan adanya penemuan teori baru. Namun teori yang baru dengan teori yang lama saling berkaitan. Tidak akan ada teori yang terbaru kalau tidak ada teori yang lama. Dalam ilmu pengetahuan, teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran, kerangka berpikir yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia membangun teori menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu, misalnya benda-benda mati, kejadian-kejadian alam, atau tingkah laku hewan. Seringkali teori dipandang sebagai suatu model atau atas kenyataan, misalnya apabila kucing mengeong berarti minta makan. Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dari dan saling berkaitan. Jadi tadi ya, kembali lagi bahwa teori itu adalah model atau kerangka pikir yang menjelaskan fenomena secara ilmiah, secara keilmuan. Tergantung apa dari diskusinya. Misalkan kita teori sosial, maka dalam hal sosial maka kita muncul teori sosial. Dalam hal politik muncul teori politik. Dalam kajian-kajian ilmiah keislaman maka muncul teori keislaman. Tergantung bahan diskusinya. Dan juga teori ini merupakan suatu hipotesis. Jadi sudah diuji. Teori tidak diuji, namanya bukan teori, masih asumsi. Tapi kalau teori harus diuji kebenarannya, seperti itu. Kemudian pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar, usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengalaman diri, kemudian kepribadian dan kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Jadi apa? Pendidikan ini adalah suatu hal yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran, kemudian mengembangkan potensi peserta didik agar apa? Memiliki spiritual keagamaan atau religius, pengendalian diri emosional, kepribadian, dan kecerdasan. Itulah fungsi dari belajar. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia. Dapat membuat manusia itu mengerti, kemudian paham, dan lebih dewasa, serta mampu membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Itu adalah goal atau tujuan dari pembelajaran. Pendidikan bisa diperoleh baik secara formal maupun non formal. Ya, jadi pendidikan itu bisa didapat melalui pendidikan formal dan non formal. Perbedaannya apa? Kalau formal itu diperoleh dalam kita mengikuti program yang sudah dirancang secara terstruktur. Misalkan kita di perkuliahan ini sudah tersusun rangkaian pembelajarannya, kontrak perkuliahannya, nah itu secara formal. Tapi ada yang tidak formal, yaitu didapat melalui pengamatan, riset, kemudian pengalaman di lingkungan kita, itu juga pendidikan namun tidak terstruktur. Apakah lebih baik formal? Tidak juga. Ya, selagi itu positif, kita ambil semua. Ada non formalnya, ada formalnya. Yang penting tujuannya adalah perubahan sikap dan pola pikir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses mengubah sikap, tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Kemudian yang lebih spesifik lagi, pendidikan yang merupakan aktivitas pembelajaran dalam membentuk interaksi edukatif, penyampaian ilmu pengetahuan dan afektif dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Nah, ini jadi apa ya? Pendidikan itu adalah adanya interaksi edukatif, adanya diskusi, adanya bimbingan, adanya pendidikan yang teori humanis, memanusiakan manusia. Ya, kita tidak mengajarkan robot, tapi kita mengajar manusia agar menjadi manusia dan kemanusiaan. Ada asas kemanusiaan. Itu dari fungsi pendidikan. Adanya diskusi, tanya jawab itu termasuk interaksi edukatif. C. Pengertian teori pendidikan dan macam-macam teori pendidikan ini sudah masuk ke macam-macam teorinya ya. Pengertian teori pendidikan ini diawali dulu. Teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal adalah teori dari John Dewey, yaitu teori learning by doing. Teori belajar ini merupakan koordinat dari teori pendidikan. Karenanya sebelum membahas teori belajar tersebut perlu diuraikan pengertian tentang teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan seperangkat penjelasan yang rasional, logis, masuk akal, dan sistematis, membahas tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebagai sebuah sistem. Teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Kemudian pendidikan juga sebagai sistem yang mengandung arti suatu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dan memiliki informasi. Ya, jadi sebelum lebih jauh mengenai macam-macamnya tentang teori pendidikan, kita harus tahu dulu apa sih teori pendidikan ya. Ternyata teori pendidikan itu adalah seperangkat penjelasan yang rasional, masuk akal, dan juga sistematis. Kemudian teori pendidikan ini adalah disajikan dalam sebuah sistem atau konsep. Sudah ada wadahnya tersendiri, itulah teori pendidikan. Kemudian ruang lingkup dari teori pendidikan terdiri dari teori umum dan teori khusus. Yang dimaksud teori khusus, pendidikan membahas secara mendalam aspek pedagogis. Apa sih pedagogis itu? Cara yang paling efektif untuk belajar dan mengajar. Jadi ini sistem berbasis kelas. Lalu pedagogis itu tidak keluar dari kelas dalam konteks pembelajaran. Kemudian teori belajar merupakan salah satu dari teori khusus pendidikan. Teori belajar juga masuk dalam aspek pedagogis ini. Sedangkan teori umum pendidikan adalah teori yang luas dari segi cakupan dan tujuannya. Teori umum pendidikan tidak hanya sebuah rekomendasi tentang kondisi pembelajaran yang efektif, tetapi juga rekomendasi untuk membuat dan menghasilkan tipe manusia tertentu, kadang-kadang juga tipe masyarakat yang ideal. Jadi kalau teori khusus itu adalah skupnya dalam kelas, namun teori umum ini lebih ke aktualisasi. Manfaatnya apa, keilmuannya apa di luar kelas atau di lingkungan masyarakat. Baik semua teorinya, tergantung kita yang menerapkan nanti menekankan di mana. Ada ranahnya sendiri-sendiri. Teori umum pendidikan memperhatikan masalah sekitar membentuk manusia secara ideal. Dan pembahasannya tidak hanya bertumbuh pada apa yang dianggap sebagai cara terbaik mengajar, tetapi meluas pada persoalan yang harus diajarkan dan untuk apa, tujuannya untuk apa dalam proses belajar, lebih ke praktis. Kemudian macam-macam teori pendidikan. Ada yang dinamakan teori koneksionisme. Edward Lee adalah tokoh psikologi yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Ada teori stimulus respon. Ini salah satu pencetus teori stimulus respon. Rangsangan, respon dalam kelas, respon cara menerima materi dengan baik.
Ini merupakan teori koneksionisme. Terus yang B, ada teori classical conditioning. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Ivan Petrovich Pavlov. Ini adalah warga Rusia. Terkenal dari namanya ada Petrovich. Vich itu Rusia. Yang hidup pada tahun 1849-1936. Teorinya adalah tentang conditioning refleks lewat penemuannya. Pavlov sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi berbagai penelitian mengenai proses pembelajaran dan pengembangan teori-teori belajar. Untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori yang ditemukan oleh beliau, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Pavlov ini mengemukakan, yang pertama adalah ada teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Nah, ini ada pendidikan klasik, merawat budaya, meneruskan tradisi yang lama. Kemudian yang kedua ada pendidikan pribadi. Ini teori ini adalah teori pendidikan pribadi itu menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran dan mengurangi kerenggangan dan ketersaingan dari lingkungan dan proses aktualisasi dari diri. Ini sebagai seorang yang masuk ke dalam sistem pembelajaran, peserta didik harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi apa minatnya dari peserta didik ini? Pendidikan pribadi ini sangat vital sekali, penting. Karena apa? Kita sebagai seorang calon pendidik harus bisa, ini potensinya apa seorang siswa. Kita berusaha mengeksplor kemampuannya. Kemudian yang ketiga, ini ada teknologi pendidikan, yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan. Ini lebih ke praktik ya, tapi teknologi ini mengadopsi juga dengan pendidikan klasik, ada persamaannya. Di sini ditekankan dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus berupa data-data objektif dan keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Isi disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika. Dan para peserta didik belajar secara individual. Yang saya terangkan tadi bahwa sering ketika SMA, SMP, MTS mungkin ada pelajaran tentang teknologi, yaitu TIK. Ini lebih ke praktik daripada ke teori. Mengetik dengan Word, membuat PowerPoint, kemudian membuat media-media pembelajaran, itu termasuk teori-teori teknologi pendidikan. Kemudian ada lagi pendidikan interaksional. Apa? Yaitu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada peserta didik, dari peserta didik kepada guru. Jadi ada imbal balik, suasana kelas hidup, adanya imbal balik, adanya diskusi di situ merupakan interaksional. Jadi pembelajaran tidak searah, murid pasif, guru yang aktif, itu tidak seperti itu, tapi adanya imbal balik antara guru dengan murid.
Ya, tibalah ke kesimpulan bab 3. Teori adalah serangkaian bagian, variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan